perkembangan dan peradaban pada masa dinasti Mongol di India. Untuk penjelasannya pertama akan dijelaskan oleh Fitriani. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam masuk ke India. Pada abad 1H, ketika umat Islam dipimpin Khalifah Umar bin Khattab, Islam telah masuk ke India. Khususnya umat Islam mencapai India ditandai dengan keberhasilan Muawiyah merebut lembah Sind di bawah pimpinan Mu'allab bin Abi Syufra yang maju dengan pasukan besarnya dari Basrah pada tahun 663 Masehi. Perjalanan Islam ke India berikutnya terjadi pada zaman Al-Walid, di mana Muhammad Al-Qasim Al-Tashqaf 705 Masehi pada waktu itu atas nama wali negeri Irak meneruskan ekspedisi Islam sebelumnya. Ada yang menyebutkan bahwa tujuan Al-Qasim ke India untuk membebaskan pedagang muslim yang dirampokkan oleh kawanan perampok India yang waktu itu berada dalam perlindungan Raja Dahar. Ketika pemerintah umat Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur 760 Masehi juga melakukan ekspansi ke India untuk mengutus Panglima Isyam bin Amru al-Tighlabi bersama pasukan dari Baghdad untuk memadamkan pemberontakan wali negeri Sind, yaitu Uyanah bin Musa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lasmana Abdul Malik bin Syihab al-Mashmai pada masa pemerintahan Khalid al-Madid. Ia berhasil merebut bandar Farafal Khawatwar. Selanjutnya, era dinasti Mughal di India terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Babur 1526 sampai 1530. Babur, seorang Turki Chaghai yang memiliki hubungan darah keturunan Timur Leng. Pada tahun 1500, Babur menjadi penguasa Parhanan yang menggantikan ayahnya Umar Mirza bin Abu Said. Babur memiliki keinginan besar untuk menguasai wilayah Asia Tengah, namun sempat terhalang oleh kekuasaan Saibani di Uzbekistan. Pada tahun 1504, ia sempat kehilangan Farghana. Sebabnya ia kemudian menguasai Kabul. Sebagai kompensasi atas kegagalan menguasai tanah airnya sendiri, ia menerima tawaran dari sebuah kelompok yang tidak puas terhadap Ibrahim Lodi. Yang kedua, Shah Jahan 1627 sampai 58. Shah Jahan dikenal dengan Khurram, yaitu seorang sultan yang suka bidang puisi dan arsitektur. Dia mengabdikan namanya dan nama permasyhurinya yaitu Mustaz Mahal dalam makam Taj Mahal di Agra. Yang ketiga, Aurangzeb tahun 1658 sampai 1707. Dia berdua bersaudara dari anak Shah Jahan, Aurangzeb dan Dara Shikoh. Merupakan dua orang yang memiliki kepribadian dan pandangan yang berbeda dalam beragama dari keduanya. Aurangzeb yang dianggap banyak tampil dan berperan dalam perjalanan sejarah dinasti Mughal, tetapi pada kondisi politik di abad ke-17 dengan berbagai faktor yang mulai mengaruhi kebesaran dinasti Mughal. Itu saja, selanjutnya akan dibacakan oleh Ica. Berikut adalah kemajuan yang dicapai pada dinasti Mongol di India. Yang pertama yaitu bidang administrasi. Pemerintah Mongol juga memiliki tata cara administrasi, gelar resmi, serta tata mata uang yang seragam. Bahasa resmi di tingkat birokrasi pemerintah dan dalam dokumen resmi kenegaraan memakai bahasa Persia. Selanjutnya, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, para penguasa biasanya dibantu oleh beberapa dewan, seperti Dewan Khalisah yang bertugas mengurus wilayah, Dewan Istan yang bertugas mengangkat dan menempatkan para aparat pemerintah daerah, Demir Bahsi yang bertugas mengurus militer dan merekrut calon penjabat. Di samping itu ada juga jabatan Sadar al-Sudur
yang bertugas mengurus masalah keagamaan. Selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Kerajaan Mughal berhasil mengembangkan program pertanian serta program yang lain, sehingga sumber keuangan negara lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian. Sejumlah komoditas andalan diantaranya adalah kain, rempah-rempah, opium, gula, garam, wol, dan parfum. Selanjutnya yaitu bidang keagamaan. Kerajaan Mughal di India saat itu berkembang dua model keagamaan. Yang pertama, keagamaan yang bersifat legalistik atau ortodoks. Yang kedua yaitu formal, yang diwakili oleh darah Sikhah. Bila dicermati kedua model keagamaan ini muncul sebagai respon dari adanya kekuatan eksternal Hinduisme yang merupakan keyakinan masyarakat India sebelum kedatangan Islam. Selanjutnya yaitu bidang karya seni dan arsitektur. Di masa pemerintahan Islam di India, Mughal muncul hasil karya-karya yang indah. Para penguasanya banyak yang menyukai keindahan. Itu terlihat misalnya pada sikap mereka terhadap sepak terjang dalam dunia arsitektur, seperti berdirinya bangunan Fatehpur Sikri di Sikri Laikila dan Masjid di Delhi, makam Jahangir dan Taman Shalimar di Lahore serta Taj Mahal di Agra. Demikian juga di bidang seni. Saat itu sejumlah karya para penyair seperti Urfi, Naziri, dan Zururi menduduki posisi-posisi tinggi dalam sejarah puisi Persia. Berikutnya yaitu periode kemunduran dinasti Mughal. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Pada tahun 1707 Masehi, Sultan Aurangzeb meninggal dunia. Dia termasuk sultan yang terakhir yang masih memiliki pengaruh di dinasti Mughal di India. Setelah itu Muazzam sebagai putra sulung dari Aurangzeb yang menggantikan posisi ayahnya sebagai penguasa baru di dinasti Mughal. Sebelumnya hanya dia sebagai penguasa di Kabul. Muazzam bergelar Mahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Muazzam yang berpaham Syiah mendapatkan tantangan dari penduduk Lahore disebabkan memaksakan penduduk untuk berpaham seperti dirinya. Kenyataan menjadi lain ketika Aurangzeb meninggal dunia. Putra sulung Aurangzeb, Muazzam, mempunyai ambisi besar untuk menguasai seluruh daerah kekuasaan ayahnya. Ini ia terbukti dengan Muazzam mulai merebut daerah yang sudah diberikan kepada adiknya tanpa mempertimbangkan wasiat dari ayahnya. Muazzam menghimpun kekuatan dengan jumlah yang besar untuk menghadapi kedua saudaranya. Perang saudara tidak biasa dielakkan, sehingga perpecahan keluarga Istana Mughal yang semula dihindari oleh Aurangzeb justru menjadi kenyataan dalam peperangan ini. Untuk yang lain yaitu pada masa pemerintahan Azimushah ini, ia mendapatkan tantangan dari Zulfikar Khan, putra Azam Khan, wazir Aurangzeb. Ketika Azimushah meninggal dunia, dia digantikan oleh putranya Jihandasyah. Jihandasyah pun mendapatkan tantangan dari adiknya yang bernama Farrukhyar. Fahru bahkan dapat mengalahkan kakaknya. Farrukhyar memerintahkan dengan dukungan kelompok Sayyid. Akan tetapi dia pun hanya tewas di tangan penduduknya sendiri tahun 1719 Masehi. Sebagai gantinya,
diangkat Muhammad Syah pada tahun 1719 sampai 1748 Masehi, yang akhirnya diusir oleh Nadir Syah dari Persia. Ini merupakan gambaran real bahwa kemunduran dalam dinasti ini tidak seluruhnya disebabkan peperangan dengan musuh, tetapi nuansa pertikaian internal cukup kental. Selanjutnya itu faktor eksternal. Pertikaian dalam keluarga istana menjadi salah satu alasan yang menyebabkan pihak luar untuk terlibat dalam urusan istana. Pihak luar terkadang bersedia membantu tokoh yang mereka sukai untuk menjatuhkan lawan politiknya, sehingga terjadi ada raja yang diangkat kemudian diturunkan. Kondisi demikian kemudian dimanfaatkan oleh golongan Hindu untuk melepaskan diri dari pemerintahan Mughal. Ketika orang berkuasa saja mereka berani menentang pemerintah, apalagi pada masa kemunduran dinasti Mughal. Selanjutnya, pada saat terjadi instabilitas politik di pemerintah Mughal, Inggris memanfaatkan dengan mulai menggunakan kekuatan bersenjata untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menyerang Benggala pada tahun 1757 Masehi. Kemudian daerah pesisir timur India, selanjutnya ke Bubar pada tahun 1760 Masehi. Kemudian tahun 1799 Masehi, menyerang Mysore di bawah pimpinan Wellesley dan berhasil membunuh penguasa Mysore yang bernama Tipu. Alam Shah yang memerintahkan Mughal saat itu hanya sebagai boneka yang dapat tidak memiliki otoritas yang berarti. Meskipun selanjutnya penguasa Mughal berganti ke tangan 1806 sampai 1800 lebih ringan karena sudah ada tagnya kan. Penjarahan dan merebut daerah di bawah kekuasaan kan? daerah yang dahulu dikuasai Mughal akhirnya jatuh ke tangan sulit kalau nggak ada tagnya ya. Tahun 1857 Masehi. Selanjutnya penguasa terakhir Mughal adalah Bahadur Shah kedua. Bahadur Shah kedua itu menyadari bahwa wilayahnya sudah diduduki Inggris. Kedatangan Inggris ke India pun membawa kesengsaraan bagi masyarakat India. Pada tanggal 10 Mei 1857 Masehi, pasukan Hindu menyerang Inggris di Meerut 60 km sebelum utara Delhi dengan dibantu dengan gerakan Mujahidin. Dalam penyerangan itu banyak perwira Inggris yang terbunuh. Akan tetapi dalam babakan berikutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Inggris berusaha kembali untuk melumpuhkan gerakan tersebut. Akhirnya Inggris menyerahkan pasukan dalam jumlah yang besar. Inggris pun berhasil memukul mundur pasukan Hindu dan Mujahidin, dan sebagai efek dari pemberontakan itu, Inggris kemudian memperlakukan hukuman yang kejam baik terhadap umat Islam maupun terhadap orang Hindu. Yang terjadi yaitu Inggris menghancurkan tempat-tempat ibadah dan gedung-gedung, terus kemegahan Mughal yang telah dibangun dalam masa pemerintahan Islam kemudian hancur, tinggal puing-puing yang berantakan. Kemudian ya, mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang belum jelas. Habis ini masih ada kuliah lagi ya? Iya, masih ada mata kuliah lagi? Masih ada. Pak Suprapto. Oh iya, ya udah. Saya kira udah menjelang jam 9 kan? Iya, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Oke. Ada pertanyaan kan? Nggak ada pertanyaan? Saya cukup? Cukup?
Cukup Ustadz. Cukup baik. kayaknya, Ustaz. Ya baik, kalau gitu kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya. Silakan. Ustaz. Afwan. Syukron, Ustaz. Afwan. Ya. Ustaz. Ya, afwan. Ngantuk loh. Apa ya, hari Rabu bawa ini ngantuk ya. Bakso mana bakso biar nggak ngantuk. Loh. Habis kenyang, makin ngantuk kok. Pak Suprapto suruh masuk lah. Iya, ini kok bentar lagi masuk. Untuk mana? Ngopi kan Sandra, ngopi. saya screen ya. Ngopi ini apa? Ya nggak, Gong? Kopi dengan bismillah. Presentasi ngerjain bahasa Arab loh. Emang bahasa Arab ada PR ya? Ada Ayo Mpok. nggak apa-apa masih 1 menit Ada lagi kok, ya udah kemana habis aja kok. kok. Ya Allah, Always tuh kok. Kirimin Innalillahi itunya wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Ya Gue ampun, kasih padahal tahu, Gong. Kok ingetnya pas waktunya habis. Bisa po kirim aja Japri, ntar juga diterima Mas Tati. Chandra nyontek dong, Chan. Oke po, OTW. Udah nggak connect nih soalnya otaknya. Aduh. Saya kira belum masuk, Man. Tadi saya jam 7 lagi beli nasi goreng dulu, tapi 7:30 udah siap. Tapi kok belum ada yuk gitu. Biasanya di grup ada foto Bahasa Arab ini. ya. Ntar dulu, Foto Chandra belum. Zoom. Apa? Kebiasaan. Jangan lupa, Chan. Bahasa Arab, Chan. Ya po, sabar po. Ini OTW po. Udah masuk belum Pak Suprapto? Apa nih? Sirai. Ya. Enggak, itu kata ayah nih Pak Suprapto nih. Handphone ayah mana ya? Ajeng, siap Ajeng. Kita presentasi. Ayo, mana ayo? Minta duit buat beli paketan kena. Udah dikirimin sih. Ke Pak Suprapto beliau juga barusan tanya. Udah mulai, Mana Chan. beliau? Oh iya, absen dulu. Oh iya, absen guys. Kenapa, Mon? Mulai, udah. Kayak ngantuk banget sih ya. Nama tidurnya emang nggak apa-apa. Nggak usah. Chan, mau tahu nama panjangnya Monik nggak, Chan? Apaan, Po? Mau nikah sama saya nggak? Nggak mau katanya, Po. Di tas ibu ada tempat itu. Absen pertemuan 11 ya? Gue absen udah tadi pas bareng SPI lah, langsung aja absen lah. Takut kalau Ketiduran. takut ketiduran. Ya, soalnya banyak banget tugasnya. Apa ya? Ini.
Barusan sih udah minta link, udah saya kasih tadi. Share link kan? Udah, Chan, udah dikasih. Enggak, bercanda. Tidur aja, Mon. Gak usah dengerin gue presentasi. Siap. Kok lu yang jawab sih? Jang, lu pembukaan, Jang. Pembukaan lu aja, Chan. Astagfirullah. Gue belum nyiapin buat pembukaan. Ketua bisa kok. Gimana dosennya? Udah langsung kita mulai aja lah ya. Ya, mulai aja. Jam 9 nih. Ayu, we, dia ninggo. Where are you? Come from? In here? I don't know. Ayu, where are you? I'm menunggu apa bahasa Inggrisnya? I'm with you. Oke. I'm with you berarti I'm with you in here. White you kan, white. I'm white you. Udah mulai dari tadi dibilang. Ini share screen-nya siapa? Ayu kumaha damang ya Allah. Salman kasihan nih, ngantuk nih, kasihan. Man tidur aja man, nggak apa-apa man. Beliau belum masuk juga ya? Belum, Dik Ayu. Tapi udah dijawab sama dia. Udah dibaca. Tadi nanya belum selesai Baca Pak Hamdan. doang, nggak dibalas. Gitu, tadi nanya belum selesai Pak Hamdan katanya. Terus langsung dikirim linknya. Oke. Tunggu. Oh my god. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair, ngantuk. Kok tumben Pak Hamdan sampai malam banget? Iya tadi telat set mulainya. Oh. Ya kalau ngomong habis maghrib ya mulai. Beliau mulainya habis isya. Iya.
Iya. Oh ya udah besok masih saya mulai habis maghrib aja ya. Ya, Sat. Apa Sat? Ini gimana sih? Nggak ngerti share screen. Salman Boleh, tolong Sat, dong, boleh. Afwan. Akhi. Kalau emang beliau mulai jam 8. Kalau. Iya. Tapi nggak pernah habis maghrib kan beliau? Nggak pernah. Nggak pernah sih Ustadz, karena ngajar dulu beliau. Oh ya udah makanya mending saya habis maghrib. Antum buka 2. Ntar. Jangan dideketin Ustaz, jauh-jauhin. Iya, saat lagi corona. Jaga jarak. Gimana sih? Ini yang share screen siapa nih? Nggak tahu nih, aku nggak ngerti kok jadi begini. Chandra ketahuan nih habis ngirim contekan nih, Chandra nih. Ini gimana ya Allah, nih keluarinnya gimana? Nggak tahu, nggak bisa. Salman aja, Salman.